Syah. 1, 2, 3. Kayaknya kalau misalkan waduh, hari Ulang, ini ulang, foto ulang, nih ulang. guys. Ya. Jadi ini episode ke Dua. Dan kita Dua. benar-benar nggak lengkap, ini cuman bertiga. Jadi karena ini udah menjelang lebaran Yuk. dan kemarin kita ketinggalan satu episode, jadi kita memutuskan buat recording 2 episode dalam satu hari. Yap. Jadi mungkin di episode selanjutnya kalian bakal ketemu kita bertiga lagi, atau mungkin nanti nambah. Yoi. We'll see. Ya. Ada ngapain ya? Santai aja paling. Kata Iya, gue sih santai karena ini aja. karena cuma bertiga, santai-santai aja sambil ngomongin tentang apa ya temanya. Apa ya? Kegiatan Apa? kita apa tentang ini? Kita udah lockdown, lockdown, quarantine, gitu-gitu. Bisa. Boleh. Kalian selama lockdown di rumah sama siapa aja? Keluarga aja atau? Iya, cuman keluarga Ya. doang. Gue sih sama keluarga doang, sama kakek nenek. Ya lu berdua kan, lu kan ini kan di rumahnya sama kakek nenek kan, maksudnya nyambung rumah. Iya. Ini masih agak rame dikit. Yoi. Kan gak rame banget sih. Mau nanya, jadi karena ini kita bahas tentang lockdown atau karantina gini, Ya. pasti kan banyak orang-orang yang selama karantina sama lockdown gini pada bosen, pada gabut gitu. Iya. Aktivitas kalian selama karantina atau lockdown ini apa aja? Apain ya? Gue sih biasanya itu baca buku, terus gue nyoba olahraga dan tidur. Udah Tidur sih tuh yang gue. penting, tidur. Kalau Aisyah? Gue apa ya, paling buka laptop, baca buku, tidur. Ardian ngapain? Gak banyak sih aktivitas yang bisa dilakukan. Ini gue doang yang nggak baca buku. Lu emang ngapain? Nonton YouTube paling. Terus kalau nggak puasa makan sih ya. Udah ketahuan banget itu. Tidur juga udah paling wajib. udah jadi hobi sekarang. Iya. Siapa ya paling bikin podcast ini, nyiapin segala-galanya yang perlu disiapkan. Iya. Tapi ini apa ya, orang-orang kan biasanya pas lagi kuarantin gitu-gitu makan, kalau nggak puasa ya makan atau bikin apa. Tapi gue sumpah, gue nggak, porsi makan gue malah berkurang. Gue nambah. Gue sih juga nambah kayak Ardian. Kan gue masih kurus-kurus aja. Itu kelihatan banget. Gue Kalau yang nonton di YouTube bakal kelihatan banget gue nambah. Iya, gue malah nggak apa ya, malah makannya tuh dikit gitu, kayak cuman diem doang di kamar, malas kemana-mana, malas ngambil apa-apa gitu. Bukan karena puasa makannya jadi dikit. Enggak, serius. Gue mau tambah banyak lah puasa makannya, apalagi pas buka puasa. Iya, pas buka puasa sampai banyak piringnya gitu ya. Yoi. Apa ya, kalian emang Terus apa?
Kalau apa lagi namanya? buka puasa pas kuarantin gini makannya tuh masih eh, apa ya, normal kayak puasa biasa tuh. Maksudnya menu makanannya gitu. Sebenarnya sama sih, tapi Gua kayaknya kerasanya lebih banyak aja. kayaknya sih mulai beda-beda sih makanannya, soalnya dia disuruh masak yang baru-baru. Jadi ada menu baru. Iya ya. Kayak setelah dipikir-pikir kayak lebih dikit deh, karena nggak datengin acara-acara bukber Iya. atau apa kan. Biasanya porsinya nambah kalau begitu ya. Iya. Aduh. Terus ini selama lockdown gini kan pasti kita ada cara masing-masing supaya kita nggak terlalu bosen, nggak terlalu apa ya, nggak gila lah intinya ya. Ya, Kalau kalian Oke. caranya gimana supaya, kan nih selama masa-masa sekarang ini kan banyak berita-berita tentang tentang virus corona atau tentang segala berita buruk di dunia ini, supaya kalian bisa ngefilter semua itu gimana caranya? gua sih nggak tahu gua masih waras apa enggak. Soalnya gua itu sekarang mulai banyak ngomong sama diri sendiri. Oh my god, sama, sumpah sama banget. Sama Bosan. banget. Seperti selama karantina saya semakin akrab dengan tembok kamar. Sama jendela. Betul, betul. Apa Ya sama ya? jendela. Kalau Itu udah jadi, mungkin bentar lagi jadian. oke. Kayak episode SpongeBob yang berteman sama bulu sama koin itu. Terus ya paling apa ya? Supaya bisa nenangin diri juga, nambah apa ya bilangnya? Memperbaiki kesehatan mental. Bisa, kalau gue sih bercocok tanam, Hah? Serius? nyoba-nyoba nanam. Nanam apa? Serius? Nanam apa? Kemangi, bayam, kangkung. Oh my god, Nyoba-nyoba aja. gardener Barang apa yang Ardian. Seru tuh. Kalau Itu juga apa, ngerubah bentuk kamar, geser-geser kasur, jendela geser. Maksudnya ya ngasih meja dia belajar segala macamnya, supaya lebih apa ya? nyaman. Supaya bisa lebih tenang aja, lebih nyaman. Apa ya? Oke. Kalau kalau gue apa ya, cara nenangin diri paling baca buku atau dengerin musik, main alat musik, ngelukis. Entah kenapa gue jadi suka ngelukis padahal biasanya enggak. Terus ngapain lagi ya? Gue nyoba lukis dan itu agak gagal sebenarnya. Lukis apa? Gue berusaha ngelukis pemandangan gunung dan matahari. Terus ada sosok Ikarus jatuh. Kalau Aisyah sih lukis apa? Kalau gue ngelukis kayak kartun gitu, kayak karakter kartun kayak Stitch, Simpsons, Monster Inc. Kalau Reno lu ngapain, Ren? Gua kan itu ngomong sama dinding gua. Gua hobi ngelukis, sama mungkin gua nyoba itu belajar bela diri gitulah, jail aja nyoba. Jailan niat ya. Banyak. Iya kali. Ini apa ya? Tadi gue kepikiran nih, selama kuarantin gini pasti lu nempel banget kan sama HP, sama laptop, ya nggak sih? Udah bukan nempel, udah nyatu. Dari sebelum kuarantin kayaknya udah sih. Ya maksudnya lebih. Kalian ini aplikasi yang sering digunain apa sih? Instagram, Okay. Twitter, YouTube.
Gua nonton series gitu Google Chrome. selama berjam-jam. Series yang lu kalau lagi lockdown quarantine ini lu nonton apa deh? Apa aja gitu? Gua nonton kartun sama kadang-kadang yang live action gitu kayak film-film gitu loh di website gitu lah. Gue masih nonton kartun ya. Santuy, gue juga masih nonton. Gue lebih milih nonton kartun daripada nonton Sinetron. No shit. Ya. We finna get cancelled, boys. Kalau misalkan gue paling nyoba nonton hal-hal yang dari dulu gue penasaran tapi gue nggak pernah ada waktu buat nonton. Contoh kayak gue banyakin nonton film-film musikal. Nah, ya. Kemarin waktu itu gue nonton Mulan Rouge, itu salah satu film musikal yang paling gue suka. Walaupun chaotic tapi itu seru. Pas itu juga nonton apa ya? Nonton wayang orang. Di yang YouTube. Teater gitu. Iya, di YouTube banyak. Gue baru tahu lo suka nonton gituan. Masa itu dulu gue sering. Dulu waktu gue sering. Tapi yang sering nonton tuh kakak gue. Gue terpaksa ikutan nonton. Itu nontonnya pakai DVD ya, by the way, dulu. Dan dulu pas gue nonton tuh gue ketakutan sendiri, nggak tahu kenapa. Sampai kalau kakak gue nonton, kasur gue harus digeser, gue ngumpet di belakang kasur. Ya sekarang nih gue lagi berusaha mengetahui apa yang bikin gue takut waktu itu. So far sih belum ada. Lu selain itu, lu yang kayak tadi, lu tadi kayaknya belum terlalu dibahas gimana lu ngefilter apa kayak berita atau info-info yang menurut lu toxic atau gimana gitu di misalnya di Twitter, di Instagram atau di Line Today. Kalau misalkan gue nih ya, gue ngefollow banyak akun berita kan pasti di Instagram misalkan. Dan itu yang namanya media kan pasti berusaha dapetin berita-berita yang viral, berita-berita yang banyak orang-orang tuh pengen tahu gitu. Tapi kalau misalkan lu bisa cari beberapa akun-akun Instagram yang mereka tuh nge-uploadnya khusus berita-berita baik yang bisa bikin kita senang. Terus juga nge-follow orang-orang yang lu ngerasa tuh kalau misalkan lu ngelihat konten yang dari mereka tuh ikut ngerasa positifnya gitu. Kayak gue sekarang ini ada account di Instagram Thanks Good News, ada Some Good News-nya John Krasinski dan lain-lain. Itu bisa dicari, tuh ada banyak banget. Kalau Reno gimana, Ren? Kalau gue sih, kalau berita baca aja. Cuman kalau gue nggak yakin, gue cari lagi di Google, gue periksa di website gitu. Gue soalnya nggak terlalu sering lihat berita sih kalau gue. Soalnya gue orangnya nggak masa bodoh gitu aja. Ikut aja. Oke. Gue nggak bisa gitu, Ren. Gue orangnya penasaran. Lu berita yang diikutin berita luar ya? Siapa gue? Siapapun yang di antara kita bertiga. Gue lebih banyak kan berita luar sebenarnya. Gue lebih banyak berita dalam negeri sih. Kalau luar soalnya gue nggak anggap penting, kan itu urusan mereka bukan urusan kita gitu. Iya sih. Iya. Kalian sendiri ada yang berubah gak? Atau mungkin dari lingkungannya, misalkan kayak dalam lingkungan keluarga kerasa semakin dekat atau gimana gitu? Oh kalau itu sih udah deket banget. Jadi ya tiap hari ketemu ya nggak sih? Terus? Iya sih, kalau keluarga udah cukup deket. Cuman kayaknya yang berubah itu ya sifat aja kali ya, mungkin. Iya. Soalnya kan kalau sendiri gitu nggak ngomong. Oh ya, jadi kurang bersosialisasi stress. gitu. Terus apa? Mungkin
Kalau gue jujur lebih diem ngurung diri di kamar. Biasanya Gue tuh malah kebalikannya loh. Jadi ngapain? lu keluar kamar kan tadi, masa iya dia berkebun di kamar. Iya. Oh iya ya. Ya maksudnya supaya nggak terlalu gila juga sendirian di kamar terus. Oh, iya sih. Tapi tetap aja pasti kan butuh waktu sendiri juga, gitu ya. Iya. Kalau sekarang kan itu ada tuh apa, school from home, apa, study from home ya, itu Iya. namanya. Gimana pendapat kalian itu tentang sekolah di rumah? Efektif nggak atau seru nggak? Ya, gue mau ngomong. Sebenarnya Susah aja. school from home tuh apa ya, gue tuh enak-enak aja sih, jadi kayak lebih santai gitu di rumah. Cuman kan kita misalnya kayak gini udah semester 2 nih, terus guru-gurunya tuh kebanyakan kayak kehabisan materi gitu loh. Iya, betul. Bingung ngajarnya sih. Iya, jadi mereka ngasih tugas tuh sebenarnya intinya ngulang-ngulang, cuman kata-kata di tugasnya doang yang dibedain. Iya. Dan ya gitu, ada yang mau nambahin? Ya sebenarnya masalahnya cuma itu doang, mereka ya kehabisan materi ya, benar. Kalau menurut gua masalahnya ada lebih banyak dari itu. Gua susah ngerti gitu loh kalau diajarinnya lewat online. Jadi gua nilainya ngedrop. Gue malah sebenarnya agak lebih suka kalau misalkan school from home ini, karena apa ya, tugas-tugasnya lebih santai walaupun agak banyak ya, tapi maksudnya gue ngerasa tugas-tugasnya tuh akhirnya guru-gurunya benar-benar ngasih tugas yang bisa bikin muridnya paham sama materinya. Jadi gue ngerasa kalau sekolah biasa kayak tuh tugas-tugasnya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu yang dengan tujuannya supaya mereka paham, tapi lebih ke supaya ada nilai tentang materi itu. Iya nggak sih? Iya. Tahu gue. Terus apa ya, tapi kalau apa school from home tuh kalian biasanya ada kayak Zoom atau Google Meet atau apa gitu? Ada. Gua sih jarang, cuman guru kayak matematika sama agama doang yang pakai. Sisanya ada website aja. Gue malah cuman satu pelajaran doang, dan itu geografi. Dan pas geografi aja itu cuman sebulan 2 sekali, sebulan 2 kali. Gue malah sebenarnya agak banyak yang pakai Zoom atau Google Meet gitu, terutama menjelang pas bulan Ramadan. Setiap pagi ada tadarus online. Dan itu jujur agak aneh. Tadarus online nanti dilanjutin dengan guru yang ngasih tugas, kita ngerjain tugas. Habis itu pelajaran kedua ada kultum, habis itu nugas lagi, baru selesai. Berarti lu tugasnya setiap hari dong? Iya, setiap hari. Lah, emang lu enggak, Ren? Lu enggak setiap hari? Enggak, cuman sekali seminggu, cuman banyak. Oh my god. Ya gue dulu sebelum bulan Ramadan juga gitu sebenarnya. Tapi karena udah dikasih jadwal baru. Gue malah sekolah gue sampai ganti 5 kali jadwal pelajaran dong. Soalnya nggak efektif. Iya, jadi sekolah gue nggak ada jadwal. Gue pertama tuh dua mata pelajaran, terus ganti jadi 1 mata pelajaran per hari, terus ganti lagi jadi 3, ntar ganti lagi bolak-balik tuh sampai 5 kali. Oke, yang paling ngeselin tuh waktu dapat jadwal baru, tiba-tiba ngelihat 2 hari berturut-turut bahasa Perancis. Seru dong. Iya. Itu amat sangat melelahkan. Iya. Oke.
Oke, jadi sekarang udah berapa menit? Oke, jadi kita break dulu. Nanti Oke. kita bergabung lagi. Yoi. And we'll see you then. Yo. Kita Hai. kembali lagi. Ya, Opera. balik lagi. Wih, Aduh, jadi tadi kita udah bahas tentang lockdown, karantin, iya. Aktivitas kita. mungkin selama karantin, gimana caranya supaya kita nggak gila sendiri, Yep. terus sama opini tentang school from From home home. atau work from home. Oh iya, gue akhir-akhir ini sama tadi pagi tuh kayak sering banget ngelihat berita yang kayak pasar, mall tiba-tiba penuh gitu. Padahal kan PSBB-nya belum selesai tuh. Menurut kalian kalau orang-orang kayak gitu tuh gimana sih? Mereka tuh ngelanggar kan, terus kalian tuh kesel gak sih ngeliatin ada berita kayak gitu? Sedikit sih gua. Sedikit. Iya. Sedikit. Soalnya gue juga mau keluar, jadi gue keselnya kok gue nggak bisa keluar doang gitu. Gue sebenarnya kesel sih ya kesel, tapi maksudnya nggak yang kayak benar-benar gue nggak ada kayak apa ya bilangnya. Oh, gue ngerti kenapa orang-orang ini semuanya mau pada langsung keluar, mau rame-rame jalan-jalan ke mall. Maksudnya gue ngerti pengen ketemu teman-teman atau pengen ke tempat publik lagi. Tapi gue sebagai anak introvert tuh nggak terlalu terpengaruh gitu sama ini. Santai-santai aja. Ya, iya sih. Tapi apa ya? Dengan kayak gitu nanti kan lockdownnya makin lama ya nggak sih? Jadinya kita tuh diam di rumahnya tuh makin lama. Dan gue aja sekarang udah mati gaya mau ngapain? Mungkin karena apa yang dipikirin itu cuma jangka pendek, kayak nggak terlalu kepikiran jangka panjangnya ntar gimana. Cuma pas peraturan PSBB diringanin langsung keluar. Iya. Tapi nggak kepikiran juga mungkin di pasar atau mall itu ada yang positif. Terus jadinya semuanya kena. Ketularan. Aduh. Tapi ini kan lu udah dengar ada ini herd immunity nggak sih? Apa? Herd immunity. Apa tuh? Jadi herd immunity tuh itu. Gara-gara kita kan orang-orangnya pada masih keluar-keluar, nggak peduli kayak ada PSBB, terus pakai masker juga masih kurang, tetap keluar-keluar. Nah nanti herd immunity tuh kayak survival di hutan gitu, jadi kita dibebasin, nanti yang nggak kuat ya udah mati aja gitu. Kalau yang masih kuat tetap hidup, ya udah survive aja. Kalau yang enggak ya udah. Kayak pilihan alam. Yes. Natural selection. Yes, gitu. Tapi ya gimana ya? Kalau misalkan gitu kan, gimana? Gue setuju nggak setuju sih. Saya kalau misalkan kan emang peraturan PSBB dibuatnya supaya apa? Mengurangi korban gitu ya? Ya mengurangi korban supaya apa sih kurvanya menurun juga. Tapi kak, gue nggak tahu mau ngomong apa. Ya kalau apa tadi apa namanya herd immunity? Iya. Kan justru gunanya PSBB itu untuk mencegah biar orang-orang yang kurang kuat itu biar bisa selamat juga gitu loh. Jadi kita kan manusia, kita bukan binatang gitu. Jadi kita harusnya bisa lebih baik daripada. Iya. Gitu. Setuju. Kan apa ya? Lu ini nggak sih pernah dengar nggak sih orang kayak bilang dia nggak terlalu peduli sama PSBB karena kalau misalnya kita sakit itu
emang takdir. Tapi apa ya, ya emang itu kita yang sakit, jadi ya udah nggak usah takut banget. Pernah nggak sih kalian dengar orang ngomong kayak gitu? Iya, dan itu Ya, pokoknya ya kalau kena penyakit sih ya emang takdir. Cuman kita sebagai manusia tetap harus mencoba mencegah gitu loh. Kita harus nggak ada boleh usahanya lah. malah. kurang lebih. True. Iya Bener kan. banget. Kalau nggak mau usaha ntar kalau sebenarnya dia mau ngelindungi kita malah itu susah. Kalau nggak ada yang usaha, ini sekarang peradaban manusia nggak bakal ada. Yes. Iya. Terus Semua perkembangan dalam kehidupan sebagai manusia itu semua terjadi gara-gara ada yang namanya usaha. yes. Dan sekarang lu mau menghancurkan semua perkembangan yang udah ada dengan cara lu bilang kalau misalkan kena virus ini itu udah takdir. Dan itu nggak make sense aja gitu. Kenapa lu mau give up begitu aja? Yes. Sebenarnya kan ya bisa 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 dirubah dengan usaha. Tapi dengan apa ya, lu usaha sendiri dan ada usaha bantuan dari orang lain kayak tim medis gitu-gitu kan. Tapi kan nggak semuanya bisa dilakuin sendiri sama tim medis. Kita juga harus bantuin. Ya nggak sih? Apalagi yang pengen dibahas ya. Apa ya? Ini benar-benar one of a kind episode ya. Kita cuma bertiga. Dan Random. ini baru episode kedua. Gue mau Mungkin bahas kalau ya deh Sakasha. apa lu dulu deh, gue nanti aja. Gue mikir mungkin kalau misalkan ada yang mau ngasih advice buat sama lockdown sama karantina gini, kira-kira apa yang bisa dilakukan buat misal jaga kesehatan atau bisa nge-appreciate pekerja-pekerja yang emang wajib bekerja dalam waktu-waktu kayak gini. Ada advice nggak? Kalau jaga kesehatan sih ya udah pasti ya, pasti harus jemuran gitu. Jemuran di bawah matahari, olahraga. Terus kalau yang masih kerja kayak gini, apa ya, orang tua gue juga masih harus masuk ke kantor. Kadang gue juga ikut, tapi emang dibatasin kan jumlah karyawan yang pegawai yang masuk. Terus paling lu kalau pergi ya jangan lupa lu ya pasti pakai masker. Terus ikutin aturan PSBB yang buat kendaraan. Misalnya lu pakai mobil, lu turutin lah peraturan. Udah paling gue nggak tahu lagi. Reno mungkin. Kalau gue sih selama ini sama lockdown gue nggak pernah sama sekali keluar rumah. Paling itu cuman sekali doang, pas itu gue disuruh bantuin nenek gue beli makanan buat buka puasa. Cuman selama ini gue nggak keluar rumah sama sekali sih, jadi ikutin peraturan PSBB aja. Soalnya gue emang nggak perlu keluar. Itu juga penting kalau misalkan nggak butuh banget keluar, nggak usah. Yeah. Kan banyak yang kayak ada satu anggota keluarga yang harus keluar, terus satu anggota lagi mau ngikut aja gara-gara bosan di rumah terus. Itu diminimalisir. Oke, guys. Yeah. Dan jangan lupa selain jaga kesehatan fisik, jaga juga kesehatan mentalnya. Yeah. Karena itu juga bahaya kalau misalkan lockdown gini dan takutnya ntar nyerang ke kesehatan mental lo juga. Jadi stay safe, jangan lupa stay in contact sama teman-teman atau saudara. Ada lagi? Oh iya, ini baru pertama kalinya kan lebaran yang orang-orang tuh banyak nggak bisa
mudik. Keluar. Iya. Mudik. Kalau kalian kan enak tuh, masih ada nenek kakek di rumah gitu. Apa ya? Terus gue ngerasanya gimana gitu, kasihan aja sama kayak misalnya punya nenek kakek yang tinggal di luar kota terus berdua doang kayak nenek kakek gue. Tapi rasanya pengen pulang tapi nggak bisa, tapi nggak boleh. Ya Itu painful banget. kasihan Itu sih. nggak enak banget. Aduh. Tapi ya kan itu juga buat kebaikan mereka juga. Iya. Kalau misalkan ntar bisa atau misalkan pas peraturannya udah lebih diringankan lagi, mungkin lu bisa sekedar naik mobil lewat depan rumahnya dada-dada gitu. Keluarga gue sering sih gitu. Dan ada saudara datang naik mobil dada-dada, ngasih kue Gitu atau apa doang. udah gitu doang. Enak ya. Jadi stay in contact aja. Gue paling Zoom meeting. Iya bisa Zoom meeting juga. Iya. Kita belum pernah jadi bukber online loh ya. Udah mau lebaran. Mungkin kalau ini udah diupload mungkin udah lebaran, ya nggak sih? Iya, udah. Ini kan sekarang kalau gue ngerasa kalau misalkan episode ini kita lanjutin lagi kayaknya bakal burn out sendiri. Jadi kita udahin di sini aja. Iya. Maaf, episode ini kita cuma bertiga. Dan topiknya yang lainnya hilang. Ada kesibukan masing-masing. Iya. Semoga ntar episode selanjutnya bisa lengkap. Amin. Sebelum kita udahin, ada yang punya quotes nggak? Quote of the day. Oh my god. Iya. Aduh, gudang. Biasanya Raisanya nggak ada. Gudangnya nggak ada. Gudangnya belum bangun deh kayaknya. Ini gue nomor 1. Apa? Oke. Jadi yang penting itu bukanlah seberapa cepat lo melakukan sesuatu, atau maksudnya pelan atau cepatnya. Yang penting itu lo nggak berhenti ngelakuin hal itu, asalkan itu baik buat lo dan buat orang lain. Oke. Oh ya. Oke. Ya sudah. Jadi sekian dari kami bertiga. Nama gue Ardian. Gue Reno. Gue Aisyah. Dan makasih udah mau dengerin episode kali ini. Udah. Ketinggalan. Kami dari Opera dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Oke, dadah. Dadah. Dadah.